asli penulis kecewa ya. Mungkin ada yang oh itu palsu, tapi yang jelas penulis sudah uji pakai cara yang biasa dipakai, pakai barcode, pakai tanda label macam-macam. Silakan dinilai. Yang jelas pengalaman penulis kalau oli murah itu biasanya cepat habis, cepat menguap. Olinya kadang tetap bening tapi cepat habis. Oli yang kategori full sintetik, yang ori, cirinya nggak gitu. Oli full sintetik seringnya cepat jadi hitam. Ini olinya sudah bikin suara mesin kasar ya, sudah nggak layak pakai. Jadi walau sudah ditambahi 50 ml KCO, 50 ml gasoli G1000, olinya masih kasar suara mesinnya. Ya mestinya akan lebih parah kalau nggak ditambahi. Tadi juga 0-100 angkanya juga parah, nggak bisa kencang, malah mungkin makin pelan. Jadi ya rasanya oli Shell Advance Power itu nggak bagus sih ya kalau untuk mereka-mereka yang butuh kencang di daerah panas. Tapi kalau mau malam-malam ya silahkan. Tapi ya rasanya juga tetap gak awet sih. Kalah jauh dengan Mesran SE40, kalah jauh dengan oli-oli merek lain ya. Rasanya kesalahan utama ada pada additive viscosity index improver. Jadi karena olinya multigrade, kemampuan olinya dalam menghandle atau terkena shear itu buruk sekali. Rasanya sekarang olinya sudah lebih encer dari 10W30 barangkali. Khusus untuk oli Shell Advance Ultra Power ini, penulis akan simpen oli bekasnya, nanti ditaruh, terus diukur kekentalannya dibandingkan dengan Mesran SE40 yang masih belum kepake ya. Sebelumnya oli Shell Advance Power rasanya lebih kental dari Mesran SE40. Ya kita lihat sajalah nanti hasilnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Shell Advance Power karena penulis merasa olinya sudah rusak ya. Mesti ya ada buih kayak gini kalau oli-oli kok full sintetik kok. Yang penting buihnya cepat hilang, cepat meletus ya kalau ada buih itu. Nanti olinya penulis kumpulkan di sini ya, untuk dibandingkan uji kekentalan. Harusnya kekentalannya nggak boleh berubah kalau olinya bagus. Nih olinya yang berikutnya adalah oli Castellup Fastcon ya, motorcycle oil. Ini oli yang bisa naik-naik sendiri itu ya. Mestinya oli ini juga ada lengket-lengketnya kayak Delta Loop, kayak Mavic gitu ya. Ini cirinya oli Mavic dan oli Delta Loop ya seperti ini. Ini yang bikin lengket, bikin naik. Tapi ini hanya berlaku di suhu rendah. Kalau olinya sudah panas ya nggak gini lagi.
nggak diiklankan tapi. Ya. Terus ini meseran super ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau uji kekentalan oli bekasnya Shell Advance Power ya. Ternyata warnanya juga udah lebih gelap ya. Guys, ini untuk pembandingnya meseran super. Kalau olinya masih bener harusnya lebih kental daripada meseran super. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah coba oli Castellup ya. Ya seperti dugaan, karena ada sifat lengket-lengketnya ya. Ada sifat apa jenenge stickiness ya. Ada sifat stickiness, maka olinya jadi halus, bikin halus suara mesin. Ya tinggal dilihat ya, bisa bertahan berapa lama ini. Karena kalau sudah panas, maka efek stickinessnya akan jauh berkurang, nggak halus lagi kan. Sebelumnya sudah pernah coba oli Fukuoka ya. Jadi ini setahu penulis Castellup ini sepabrik dengan Fukuoka.
Dan oli Fukukawa kemampuan bahan olinya termasuk enggak buruk ya. Jadi ya penulis prediksi ini masa pemakaian bakal lebih baik daripada Shell Advance Power ataupun Fastron Platinum ya, karena waktu pakai Fukukawa hasilnya oke, tidak cepat rusak. Walau memang di uji pemanasan olinya agak cepat hitam. Ya semoga aja ini resepnya nggak pakai viscosity index improver ya. Harapannya 15W40 itu penulis cari yang olinya ya, nggak ada bahan viscosity index improver. Ya sebenarnya sih kalau ada penulis pengen yang SI40, tapi nggak ada yang jual. Penulis beli yang ini 15W40 pun sudah merupakan oli satu-satunya. Harganya nggak bisa dibilang murah. Oli Castellup ini ya harusnya sih harganya setara Deltaloop itu, setara Mavic. Harga oli Mavic kan cukup mahal juga ya, mendekati 100 atau 100. Nantilah penulis lihat perbandingan harganya antara Deltaloop, Mavic dengan oli Castellup ini ya. Terus oli sebelumnya, oli Shell Advance Power itu ya ternyata beneran ya, setelah diuji kekentalan jadi jauh lebih encer daripada Mestran SI40. Cuma penulis lupa harusnya menyertakan uji oli 10W40 juga, bisa jadi kekentalannya setara 10W40. Hasil uji pertama dan kedua beda ya. Ingat bahwa cuaca berubah-berubah, jadi kemungkinan waktu penulis uji cuaca sudah lebih dingin. Jadi sekarang ini cuaca pagi-pagi lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya. Jadi kalau ngomong bumi itu sekarang panas, pagi itu sekarang panas, nggak mesti ya, tergantung dari polusi asap pesawatnya. Ini kayaknya polusi asap pesawatnya sudah turun. Maaf, bisa kelihatan apa enggak ya? Sekarang ini berkabut ya. Jadi kalau berkabut, bagian putih-putih yang di langit itu turun ke bawah semua. Ini kalau ngomong penulis, daerahnya penulis ya, bukan daerah lain. Jadi putih-putih turun ini bisa jadi karena yang di langit turun, sehingga sinar mataharinya jadi nggak lagi ketahan sama asap yang di atas, karena asap yang di atas sudah pada turun. Entah kelihatan atau enggak, ini ada kabut. Kabut ini cuma terjadi kalau setelah banyak siraman asap pesawat itu ya. Penulis amati kayak gitu. Kalau asap pesawatnya gencar beberapa hari sebelumnya, sekarang jadi banyak asap pesawat. Tapi ini tentu di daerah yang ada cemenitnya saja ya, cemenitenya saja. Kalau daerah yang banyak orgonit akan terjadi sebaliknya. Jadi ya mungkin ada yang ngomong orgonat anti chemtrails, tapi ya ternyata orgonit itu membuat chemtrails itu makin bertahan. Ya wis lah, sampai lalu ya. Tapi yang jelas Shell Advance Power terbukti lebih encer, terbukti merusak ya, sudah rusak ya. Jadi iya, mau gimana lagi ya, kalau oli sudah terlalu encer ya nggak layak pakai. Jadi tetap kesimpulannya sama seperti sebelumnya. Shell Advance Power itu cocoknya untuk mereka yang butuh oli 10W30. Jadi kalau pakai oli Shell kayaknya memang harus model apa kayak gitu ya, oli
15W 50 itu cocoknya untuk mereka yang butuh 10W 30. Oli yang mungkin 10W 40 cocoknya untuk yang 0W 20. Jadi kekentalannya oli shell itu bakal drop drastis setelah dipakai ngebut. Kalau nggak dipakai ngebut ya enggak lah ya. Kalau kecepatannya cuma segini tok, nggak akan berubah banyak. 60 pun nggak akan berubah ya. Kecepatan 60, 70 gitu masih kalem. Tapi kalau sudah 90 ke atas untuk NMAX ini ya, langsung cepat jadi encer. Jadi kalau oli sudah rusak, perhatikan bahwa penulis tidak jalan kecepatan 80. Kenapa? Sudah ada hambatan ya, hambatannya banyak. Jadi jalan normalnya kalem-kalemnya oli bisa awetnya kecepatan 70. Ini bensinnya masih bensin Pertamax turbo ya, jadi aduh performa saya hancur-hancuran. Nanti berikutnya ini pakai Pertalite lagi wis. Males pakai Pertamax turbo. Harga lebih mahal, gak enak lagi. Penuh juga sudah coba minyak samin Zaponta, tetap aja lambat. Peningkatannya minim sekali ya. Jadi ada pro yang ngomong gak efektif pakai Pertamax turbo. Menurut penulis itu salah Pertamax turbonya itu. Tenaganya melempem memang. Ini cuma makin nenteng sedikit setelah pakai minyak samin Zaponta. Tapi untuk tahu persis ya tentu harus sebulan penuh pakai Pertamax turbo ya. Sebulan penuh pakai Pertamax turbo, terus pakai minyak samin Zaponta, terus dicek bagaimana efeknya. Jalan makin rame ya, jadi ya sekarang sulit cek top speed. Tapi olinya sendiri nggak makin licin ya di RPM tinggi, cuma tidak menghambat. Jadi lebih baik lah daripada Shell ya. Jadi aditifnya termasuk cukup apa ya, mengakomodasi kecepatan tinggi. Jadi ini nggak makin licin ya, di RPM tinggi nggak makin lama makin telunyur gitu ya. Beda dengan yang oli yang pakai aditif MODTC atau MODTP gitu mungkin ya. Dan oli Castellup ini kayaknya nggak mengandung aditif tersebut. Cuma ini sekarang sudah lebih halus daripada sebelum dipakai ngebut ya. Jadi aditifnya kayaknya ada sih aditif RPM rendahnya, cuma setelah ngebut jadi makin licin lagi. Perasaan penulis kayak gitu. Ya RPM mesin juga gak terlalu cepat turun lah. Dibanding yang Shell Advance Power mending Castellup ini. Tapi ya lihat nanti bahan olinya bagaimana, karena dari bahan oli termasuk cepet hitam. Walau olinya nggak sampai separah Astron diesel. Jadi ini sudah mau sampai kantor. Pemakaian 17 km karena tadi agak muter. Dan iya lumayan ya, dibanding Fukuoka ya rasanya lebih baik ya kalau nggak salah.
ini aditifnya bagus banget karena ya aditifnya kan sudah sekelas oli Omega ya, aditif yang sama dengan yang dipakai oli Mavic dan oli Delta Loop dan Mavic sendiri dapat pujian. Nah ini menurut penulis sama juga perlu dipuji, dan menurut penulis ini lebih bagus daripada Delta Loop atau Mavic. Ya tentu ini hanya berlaku untuk kekentalan yang penulis beli ya, 15W40, karena kalau 10W40 bisa beda lagi, apalagi 5W40 bisa beda lagi. Jadi untuk 15W40 ini benar-benar kekentalannya stabil ya, bahkan lebih stabil daripada Delta Loop SAE40. Jadi penulis kan pernah nyoba Delta Loop SAE40, penulis juga kecewa karena halusnya kok jadi hilang setelah dipakai ngebut. Nah ini olinya masih tetap lumayan kental ya, walau dipakai kencang. Jadi walau dipakai kencang sekalipun ya ini tadi kecepatan 85 kan, ini masih halus ya, jadi masih oke gitu ya. Ini terutama halusnya yang jadi fokus, jadi halus, RPM rendah, RPM tinggi, apalagi setelah dipakai ngebut jadi makin halus lagi. Cuma dengan halus tadi ya ada efek samping ya. Efek samping adalah tenaga jadi nggak bisa keluar. Jadi ini lebih menghambat tenaga daripada oli-oli sebelumnya ini ya, oli Fastron Platinum ataupun Cell Advance Power. Padahal Cell Advance Power sendiri kan sudah lumayan menghambat ya, ini malah lebih menghambat lagi. Cell Advance Power itu kayaknya aditifnya lebih ke pembersih mungkin ya, yang lebih banyak. Jadi untuk pelicinya sedikit. Nah ini kayaknya terutama untuk pelicinya ya yang banyak. Tapi ya walau sudah pilih sengaja yang 15W40 masih ada aja ya jadi makin encernya. Cuma encernya menurut penulis nggak separah Delta Loop, nggak separah Mavic. Jadi perubahan kekentalan ketika dipakai rasanya kok lebih stabil yang oli Castron ini ya. Entah ya untuk resep lain bagaimana, tapi kalau 15W40 nya olinya cukup stabil kekentalannya. Walau begitu penulis masih belum bisa ngomong bahwa oli ini masih bisa masuk rekomendasi, karena ya yang rekomendasi itu kan bisa tahan 300 kilo minim ya di motor penulis ini kondisi sekarang. Jadi kalau 300 kilo ternyata tahan ya, ini oli bisa masuk rekomendasi. Tapi dibanding kebanyakan oli lain, oli ini unggul di aditif ya, halus ya. Dibanding Rimula R4X ya, penulis lebih rekomendasi oli ini, karena oli Rimula R4X itu walau halusnya hanya sesaat, kalau oli sudah terlalu encer wis kasar banget ya. Oli ini lebih tahan daripada Rimula R4X. Dibanding mobil super yang buatan Federal lebih bagus juga. Ini unggulnya dari sisi aditif ya, jadi aditifnya halus. Cuma ya itu tadi nggak bisa keluar tenaganya. Tapi lihat nantilah apakah bahan oli bisa seawet Nexran SAE40. Tapi mengingat uji olinya cepet hitam, mungkin enggak ya. Mungkin sebelum 400, mungkin sebelum 300 sudah hitam duluan. Entahlah wis. Ya wis, kayaknya review ini itu aja ya untuk 0-100, karena bensinnya pertama turbo nggak yakin bisa bagus. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sejak pakai minyak samin cap onta, tarikan bawah jadi nendang lagi ya.
Jadi minyak samin Japonta masih tetap ada efeknya walau kecil.